Episode 36. Klub malam. Malam hari, Angga yang sudah mau pulang dari kantornya, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari seseorang. Melihat siapa yang menelepon, Angga segera menggeser tombol hijaunya. Halo, ya aku segera ke sana. Angga langsung masuk ke dalam mobil dan melajukannya dengan kencang. Sebenarnya, ada masalah apa hingga orang itu menginginkannya cepat datang? Sebenarnya tadi Angga ingin pulang ke rumah lebih awal. Dia sudah sangat merindukan Erem. Beberapa minggu ini, dia mengurus proyek kerjasama yang benar-benar menguras tenaga sehingga dia sedikit mengabaikan gadis kecilnya itu. Ngomong-ngomong soal perasaan Erem, Angga belum mengetahui, tapi dia akan mengatakan perasaannya di waktu yang tepat. Erem, tunggu aku, kumam Angga. Sedangkan di sisi lain, Erem saat ini sedang menonton televisi sambil menelepon Della. Apa? Jadi kalian belum jadian? Seru Della. Belum. Aku takut untuk membicarakan yang sebenarnya dengan Kak Angga. Hatiku masih meragu. Tetapi aku juga penasaran dengan bagaimana perasaan Kak Angga terhadapku. Kalau begitu cepat tanyakan. Kalau kamu cuma diam saja dan Kak Angga juga sibuk bekerja sampai melupakanmu, ya hubungan kalian tidak akan pernah meningkat. Seru Della kesal. Iya. Nanti kalau Kak Angga pulang, aku akan mengutarakan semua perasaanku kepadanya. Ya meskipun nanti Kak Angga tidak membalas cintaku, tapi aku sudah merasa cukup lega. Nah, gitu. Sudah cukup lama mereka berbincang sampai waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Oke, aku sudah mengantuklah. Sampai jumpa besok ya, ucap Erem. Oke deh, jangan sedih-sedih gitu dang. Kamu harus semangat. Oke, bye. Iya bawel, bye. Tap. Erem mengakhiri panggilan teleponnya. Dia selalu curhat kepada Della tentang hari-harinya hidup di London. Yang tadinya dia berpikir bisa bahagia karena tinggal bersama Angga. Tapi kenyataannya Angga sama sekali tidak menganggapnya, bahkan seakan mengabaikannya. Ya, mungkin memang Angga hanya menganggapnya sebagai adik sepupu saja. Tidak ada rasa yang spesial untuknya. Mungkin karena itulah kenapa sampai sekarang Angga sering pulang malam dan berangkat pagi-pagi. Meskipun terkadang Angga juga menjemputnya di kampus, tapi interaksi mereka benar-benar standar. Melelahkan sekali. Sebaiknya aku tidur karena Kak Angga mungkin akan pulang larut malam lagi. Di sisi lain, Angga bergegas keluar dari ruangan tersebut. Setelah meminum 1 gelas wine, entah kenapa dia merasakan suhu tubuhnya meningkat. Sial. Pasti ada yang tidak beres dengan minuman itu. Ada seseorang yang ingin menjebakku. BRU kakak. Maaf. Angga menabrak seseorang karena terburu-buru. Tuan Angga. Merasa dipanggil oleh seorang wanita. Angga kemudian menatap wanita yang ditabraknya tadi. Nona Hillary. Wanita cantik itu tersenyum dan langsung mengangguk. Iya, saya Hillary. Maaf Nona, saya harus ke toilet dulu. Angga tidak mau berbasa-basi dengan wanita tersebut. Pria itu segera berlalu dari hadapan wanita yang bernama Hillary itu. Kepalanya semakin berdenyut. Tubuhnya terasa panas. Angga benar-benar merasakan kesakitan yang luar biasa. Aku harus melakukan sesuatu. Tidak, aku tidak boleh mencari wanita untuk melampiaskan ini. Erem menatap wajahnya di cermin, kemudian mengambil toner dan menggunakan toner itu ke wajahnya. Setelah merata, Erem mengambil krim malam dan memoleskan di wajahnya tipis-tipis. Itu memang sudah menjadi kegiatan rutinitas Erem saat akan tidur. Wanita itu benar-benar menjaga kecantikan wajahnya. Sudah selesai, Erem meletakkan botol krim itu ke atas meja. Gadis itu beranjak ke arah tempat tidur. Erem baru saja akan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Tiba-tiba terdengar suara ponsel di atas maka. Dertit, Erem mengambil ponselnya dan melihat siapa yang menelon. Kak Angga, ya. Nama sang kakak tercinta ada di dalam layar. Kak Angga, ada apa dia menelepon malam-malam begini? Gumam Erem, dia pun mengangkat panggilan tersebut. Halo, Kak, ada apa? Erem. Tolong.
Erem begitu terkejut mendengar Angga meminta tolong dari seberang telepon. Kak Angga, ada apa? Kamu bisa ke sini? Ke JL? X aku butuh bantuanmu. Ini darurat. Baik Kak. Kamu tenang dulu. Aku akan segera ke sana. Erem mematikan panggilan dari Angga dan bergegas mengambil tasnya. Sebenarnya dia merasa panik ketika mendengar suara Angga yang begitu berat dan paruh saat menelpon tadi. Tentu saja Erem merasa gelisah. Dia tidak ingin terjadi apa-apa dengan Angga. Erem tidak tahu apa yang terjadi pada Angga. Hanya suara Angga yang meminta tolong di seberang dan gadis itu langsung bergegas keluar dari apartemen. Dia mencari taksi dan langsung pergi ke alamat yang ditunjukkan oleh Angga. Setelah 15 menit akhirnya dia sampai di sebuah klub malam. Apa alamatnya tidak salah? Untuk apa Kak Angga menyuruhku ke sini? Gumam Erem. Lalu dia membayar ongkos taksi dan segera turun. Gadis itu menatap bangunan yang tidak begitu besar itu. Erem sangat yakin jika itu adalah sebuah bar atau klub malam. Aku harus menghubungi Kak Angga. Kalau aku sudah sampai, Erem mengambil ponsel dan menghubungi Angga. Tut. Halo. Rum. Halo Kak Angga, kamu di mana? Aku sudah sampai di depan klub. Aku ada di parkiran. Kamu di parkiran? Oke, akan segera ku cari. Tak. Erem bergegas mencari Angga ke parkiran klub itu. Di sana ada banyak mobil-mobil elit yang terparkir. Kak Angga di mana? Ya, Erem celingukan ke sana kemari, mencari keberadaan Angga yang belum terlihat. CRPP. Tiba-tiba ada seseorang yang membekapnya dari belakang. Saat Erem akan berteriak dan meronta, tiba-tiba suara yang sangat dia kenal berucap, "Sesti, ini aku. Ayo kita segera pergi dari sini." Suara Angga terdengar berbisik M. Erem mengangguk. Kemudian dia mengikuti Angga dan masuk ke dalam klub itu. Erem melihat wajah Angga yang memerah. Dia seperti menahan kesakitan. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu untuk apa Kak Angga mengajakku masuk ke dalam klub itu? Batin Erem. Apakah Angga masih ada urusan di dalam sana? Entahlah. Erem tidak berani bertanya. Gadis itu hanya menurut pada Angga yang membawanya ke lantai atas. Mudah-mudahan Kak Angga tidak menyesatkanku. Gini-gini aku selalu menjaga diriku ketika di Indonesia. Bersambung.